Misalnya Nana diajak nikah sebelum umur 21. Iya. Apa yang Nana lakukan? Genre mau sosialisasikan tentang PUP, Apa itu pendewasaan PUP? usia perkawinan. Oh. Jadi bantu remaja tuh untuk kayak tahu apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum kita berkeluarga. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Silakan diminum. Nah ini suasana baru Saraba Channel. Kemarin catnya warna hijau, sekarang abu-abu karena Saraba Channel kan sering dituduh para politisi abu-abu. Jadi kita pakaikan abu-abu. Nah, jadi di samping saya ini, sebelum saya kenalkan, kita ganti co-host dulu karena co-host ini melanggar terus. Tidak apa-apa lah. Ini ada Aca yang menemani saya. Halo Aca. Saya Aca. Nah di sebelah saya ini sudah ada duta genre Iya. 2022. Iya, betul. Nana Valvana. Iya, Ana Valvana. Oh Ana Valvana. Oh iya, apa kabar Ana? Kabar baik kakak. Apa kesibukan sekarang? Kita tanya yang template-template dulu. Kesibukan tidak paling di genre, apalagi sekarang lagi sibuk kerja PTN juga kan. Karena baru tamat SMA bulan Mei kemarin. Oke. Nah, sebenarnya genre ini sendiri kan saya sudah pernah podcast sebelumnya dengan siapa Krisna. Terus kan subscriber Saraba kan bertambah. Jadi kan mungkin tidak nonton waktu Krisna. Jadi bisa dijelaskan ulang genre ini apa sebenarnya? Oke, jadi genre itu teman-teman adalah singkatan dari generasi berencana. Jadi genre ini adalah satu forum di bawah naungan BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, yang dimana kita tuh menjadi mitra kerjanya BKKBN kan. Mitra kerja dalam mencapai banyak sekali pencapaian-pencapaian yang harus kita capai karena kita juga merupakan mitra kerja dari pemerintah. Gitu, seperti itu. Jadi misalnya kita sosialisasi tentang triad KRR, ada nikah dini, nafza, dan juga seks pranikah. Tapi tetap inti utamanya tuh genre mau sosialisasikan tentang PUP, pendewasaan usia perkawinan. Jadi bantu remaja tuh untuk kayak tahu apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum kita berkeluarga. Seperti itu. Coba persis jadi tahu nih. Oke, kenapa penting sekali itu PUP? PUP. Apa itu? PUP Pendewasaan usia perkawinan. Penting sekali kayak itu. Penting. Karena kan penting? kita tahu kan di Indonesia banyak kasus perceraian, apalagi akhir-akhir ini ya kan. Banyak Viral. perselingkuhan. Di ojek online. Iya, selingkuh di Shopee. Shopee juga ada. Iya, ada. Iya. Saya baru tahu kalau Shopee. Iya, Ada yang artis juga. Ada. Adanya sudah lanjut. Enggak beda. Jadi itu kan jadi salah satu bentuk ya, atau salah satu contoh nih kalau ternyata banyak sekali orang-orang yang menikah walaupun umur mereka dewasa tapi belum ternyata siap. mentalnya belum gitu. Jadi mereka terus mencari sesuatu yang mereka cari-cari ternyata sudah ada sebenarnya sama pasangannya gitu misalnya. Bisa dikatakan mental siap itu nanti apa, Nana? Mental itu sebenarnya mental seseorang kan kita tidak tahu kan. Itu kan bukan sesuatu yang fisik kita lihat gitu, berbentuk fisik seperti itu. Cuma mental yang siap itu artinya udah siap dong dengan segala resiko-resiko yang bakal didapat ketika sudah masuk dunia pernikahan seperti itu. Siap kalau nanti ternyata punya anak, siap kalau ternyata nanti keluarganya mengalami masalah ekonomi atau mungkin masalah klise-klise dengan ipar atau ya kan? Karena sangat komplit gitu. Oke kan Real life saja Kak. Maksudnya yang relate dengan kehidupan. kan Aca juga duta genre kan, pura-pura itu juga kan. Tapi Aca juga sudah melewati, berarti Aca ini sudah PUP juga. Sudah hatam. Oke, Aca kamu mau tanya apa ya? Kakak saja dulu. Nanti saya lanjut di belakang saja. Kita sebelum kita bercerita terlalu jauh tentang pernikahan, saya mau tanya dulu kenapa kau memilih untuk masuk audisi duta genre? Kita tanya itu dulu. Jadi sebelum masuk duta genre itu sebenarnya sudah ditawarkan banyak ikut-ikut kayak ajang modeling, ajang duta-duta, walaupun tahu kan. Cuma entah kenapa kakakku yang udah lebih dulu terjun ke sama dunia pageant atau dunia duta, teman-temannya juga semua larang. Kayak mereka bilang, Nana cuma boleh masuk duta genre. Jadi penasaran kan kenapa ada apa dengan duta genre dan kenapa harus genre seperti itu? Kenapa genre ini diagung-agungkan banyak orang? Ternyata tahu akhirnya, ternyata karena saya suka terjun ke masyarakat, suka turun sama anak-anak, remaja atau kayak orang tua, ternyata genre tuh kasih wadah untuk itu, kasih kita kesempatan untuk itu gitu. Jadi why not gitu? Karena selama ini duta selalu dianggap sebagai objek pajangan semata, cuma dipajang. Duta apa ini? Iya itulah. Cuma di atas pakai crown, pakai selempang, dan aku make up dada-dada, lenggak-lenggok gitu kan. Jadi memilih untuk masuk genre gitu, karena ternyata di genre
selempang dan mau kataku pun jarang aku pakai gitu. Benar. Karena ketika turun ke lapangan ya menyatu dengan masyarakat. Oke, itu perbedaan duta genre dengan duta-duta lain. Seperti itu. Jadi kenapa pilihanku jatuh pada duta genre? Oke. Terus ada enggak mindset yang berubah setelah masuk di kan audisi dulu tuh. Terus ketemu dengan teman-teman duta genre, ada enggak mindset yang berubah? Banyak. Apa? Salah satunya tuh dulu aku tipe orang yang tidak suka keramaian. Oh, introvert. No, tidak juga. Cuma menganggap bahwa seseorang yang pendiam, seseorang yang misterius adalah seseorang yang value-nya tinggi. Ternyata enggak seperti itu. Oh, kok mau jaga value-mu? Iya, seperti maksudnya menganggap bahwa orang-orang yang apa Tahu ya? saya value. Kalau ngending nih orang di lagi. Iya, seperti itu. Coba AC dikasih anak turun sedikit panas sekali. Lanjut. Jadi menganggap kayak ternyata kayak misterius, segala macam ada sesuatu yang bagus, ternyata enggak juga gitu. Malah ternyata di genre lebih menyenangkan ketika kita menjadi orang yang ramah, kita menjadi orang-orang yang dekat dengan masyarakat, tahu apa sih sebenarnya yang lagi happening di masyarakat seperti itu. Tanpa menurunkan value. Iya betul. Malah menaikkan value kita. Keren. Aja tanya aja. Nana tadi kan kita bicara tentang pendewasaan usia perkawinan. Sekarang Sekarang Nana umurnya berapa? 17 tahun. 17 tahun. Berarti genre kan punya standar ya. Kalau kita bilang perempuan 21, laki-laki 25. Ya. Nah, kalau misalnya Nana diajak nikah sebelum umur 21, Iya. apa yang Nana lakukan? Tolak. Sebenarnya sekarang sudah banyak. Langsung ya. Tidak, kalau ini misalnya artis yang panggil. Iya, maksudnya ini cowok impiannya Nana sekali sudah ini. Misal tidak. Kim Jong Un misalnya. Apa yang artis Korea? Artis Korea Song Hye Kyo apa? Song Joong Ki. Song Joong Ki ya. Bisa kayak Song Joong Ki. Gak mau. Tetap ya. Iya, malah sekarang masih 17 tahun pun maksudnya yang ajak nikah juga ada beberapa cuma kayak no. Apa yang mau dikejar dulu sebelum menikah dan? Banyak sih karir, banyak mau kejar karir, mapan. Karena bagi aku tuh kalau misalnya kita bergantung sama orang lain, apalagi itu laki-laki, menurutku itu bukan hal yang bagus sih. Soalnya kan manusia tuh berubah-ubah. Kita tidak pernah tahu ke depannya seperti apa. Misalnya suatu saat ketika aku menikah, suamiku selingkuh. Oh, sudah didoakan begitu? Enggak. Antisipasi. Misalnya suamiku selingkuh. Iya, suamiku selingkuh terus gimana nasibku tuh seperti apa? Seperti apa? Atau enggak, jangan selingkuh deh, meninggal misalnya. Suamiku meninggal, nanti yang biayai lebih bagus meninggal daripada selingkuh ya. Enggak juga. Nanti yang biayai diriku, biayai anak-anakku siapa? Seperti itu. Jadi kayak antisipasinya banyak sekali karena kita tidak pernah tahu hari esok. Oke. Keren. Terus Nana, kau kan akhirnya terpilih nih jadi duta genre. Terus kau punya rencana apa ini? Begitu kau terpilih jadi duta genre, kau punya program-program apa ini? Apa yang ingin kau dahulukan? Program prioritas? Oh, jadi waktu terpilih jadi duta genre itu, nah di genre tuh Kak, kita dinilai tentang apa yang sudah kita lakukan, bukan apa yang akan kita lakukan. Oh, berarti kau melakukan dulu dong? Melakukan dulu, baru itu kita presentasikan di depan interview, dipertanggungjawabkan. Dan tapi tunggu, bukan presentasi, tapi sudah dilakukan dan dipresentasikan. Nanti dipresentasikan. Bukan jadi begini, bukan nanti ketika saya. Jadi kita tidak ada. Berarti saya sudah melakukan. Iya. Dan itu harus based on data. Jadi kayak beri bukti bukan janji. Jadi ada dokumentasi. Nah, saya ingat banget waktu itu program pertama aku tuh turun di Desa Porame, Kabupaten Sigi. 4 itu sebelum jadi duta genre? Sudah terpilih tapi masih tingkat kota. Baru mau berlaga ke provinsi. Jadi provinsi. Terus? Nama program itu tuh namanya Damu Genre. Dari anak muda untuk generasi berencana. Apa itu? Karena aku selalu berpikir bahwa semua gerakan-gerakan yang aku buat itu berawal dari diriku anak muda dan kembali ke anak muda juga. Gitu. Jadi program itu berfokus sama nikah dini, sama stunting, dan bagaimana remaja tuh bisa keluar dari krisis kepercayaan diri. Nah, jadi di dalam insecure-nya betul Kak. Iya, betul. Jadi sebenarnya kendalanya kita tuh di bangsa ini ya karena anak mudanya kita krisis kepercayaan diri. Jadi berangkat takut tampil. Jadi berangkat dari programku itu aku tidak hanya melibatkan diriku sendiri, tapi juga aku mengajak teman-teman PIKR, jadi ada namanya PIKR itu untuk terlibat di dalamnya. Jadi mereka juga jadi speakernya gitu. Jadi mereka juga terlibat gitu. Bukan cuma aku aja yang bicara terus didengar, enggak. Jadi itu yang penasaran apa itu PIKR? Apa sih PIKR? Jemput apa? PIKR jemput ya? Enggak. PIKR itu apa ya? Kayak anak-anaknya genre. Jadi PIKR itu pusat informasi dan konseling remaja. Jadi dia organisasi. Bodoh betul saya ini memang. Dia eskul tapi ada di semua
semua sekolah Di semua biasanya. sekolah ada. Kakak SMA mana? STM. Right, STM. Ada Big Air-nya. Dulu programku diturun di situ juga. Di STM? Yang cowok semua kan. Iya, Tadi, cowok. kakak berarti kakak yang lempar-lempar sekolah kok. Iya, betul itu. Apa saya langsung ada? So, langsung batu dulu ya. Tanya dulu, tanya. Apa lagi kamu tanya tentang Kakak dulu. terus tunggu. Kemarin kok ke Morowali, sempat ke Morowali. Iya, Kan kok sudah bukan duta genre. Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Oh, iya, saya ganti pertanyaan. Tidak. Jadi orang bilang kayak di DM kan banyak, kan anak katanya sudah pernah jabatan, kenapa masih turun gitu. Iya. Terus kayak waktu Jangan-jangan cari perjalanan dinas tidak. Tambah-tambah uang jajan. waktu lengser pun banyak yang balas story kan, katanya iya kan anak sudah tidak bisa mengajar lagi, anak-anak sudah tidak bisa sedih ya? anak-anak kayak gitu. Jadi. Padahal tidak guys, karena kita tuh namanya forum kak. Jadi di forum tuh tidak melihat kamu mau juara 1, kamu mau juara 2, asalkan siapa yang aktif dia yang bakal dipakai, diberdayakan. Aca tidak juara kak. Kaca tidak tidak juara. juara. Kayak Aceh itu unplus waktu 2017. Oke. Tapi di genre itu ada namanya setahun mengabdi, setahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Oh iya, saya pernah dengar dari Krisna Iya, sih. itu benar-benar diimplementasikan. Bahkan ketua forumku yang sekarang pun namanya Kak Diki, dia benar-benar unplace. Yang baru Iya, ulang tahun ya? itu bukan. Beda. Itu sangkatan dengan saya. Iya. Oke, Dia apa benar-benar unplace? tidak dapat tempat. Tidak dapat tempat. Gitu. Oh. Benar tidak unplace, tapi dia Maaf berhasil. ini, jangan ketawa-ketawa, saya tidak tahu yang bahasa Inggris. Tapi dia berhasil jadi ketua forum genre Sulteng, bahkan jadi pengurus genre Indonesia. Gitu. Keren. Gitu. Jadi Terus kayak- ke Morowali kemarin apa? Morowali itu menghadiri acara pemilihan duta genre tingkat Kabupaten Morowali, sekaligus monitoring juga ke kayak balai-balai KB yang ada di sana. Oh, monitoring juga. Terus berikan materi enggak? Iya, berikan materi. Kan Oh. pemilihan kan. Iya. Jadi Dibekali. ada materi. Iya, soalnya saya waktu Krisna kan yang saya podcast kemarin kan saya lihat jarang ini. Mungkin karena Covid juga kan. kan. Nah, Nani ini saya lihat aktif sekali, bahkan sampai beberapa kali FYP di TikTok. Alhamdulillah. Iya kan jadi pembicara. Sedangkan Sarah Channel saya tidak pernah FYP. pernah tapi tidak sampai begitu ya. Oh, Nani kemarin 1,7 kok saya Sarah lihat. Kalau yang tentang tablet tambah darah 1,8, kalau yang izin-izin 6,1 M. 6,1 ya. Oh, itu tangan. Jadi saya merasa bahwa Nani ini aktif sekali. Iya. Ya, sampai di luar kota juga. Alhamdulillah. Itu biasa kalau bawa materi apa yang dibawakan? Jadi di genre tuh ada yang namanya modul tentang kita. Tentang kita. Ini tentang tubuh, perasaan, masa depan, dan hidup kita, aku dan kamu. Saya langsung tembak gitu. Jadi modul tentang kita itu kak terbagi atas 3 segmentasi Oke. usia, ada berani, beraksi, berkolaborasi. Jadi tiap dari kecil sampai besar tuh dibagi modulnya. Nah itu modul yang kita perpanjang tangankan kepada anak-anak di daerah seperti itu. Oke. Itu dari nasional turun kita ke provinsi kita salurkan lagi ke anak-anak di daerah. Oke, kasih dulu saya sedikit isi-isinya itu tentang 3 tadi itu. Jadi kalau di modul pertama itu yang berani, Mm-mm. itu untuk anak-anak SMP biasanya. Oke. Itu Remaja di modul awal. berani. Iya, remaja awal. Kita belajar tentang pengenalan diri di situ. Jadi kayak mengenal passion kita, tidak? mengenal diri kita sendiri. Oh, diri oke. dulu. Karena ternyata kita sudah berjalan terlalu jauh, tapi bahkan kita tidak mengenal diri kita sendiri seperti itu. Contoh tidak mengenal diri sendiri. Bagus nih. Di permainan berani itu ada satu permainan itu tangan-tangan gitu kan. Jadi nanti kita kayak tulis. Itu baru tadi aku implementasikan juga di SMA 2. Oh, Ada iya. anak SMP baru masuk SMA kan. Iya, iya. Mos. MPLS MOS gitu. Terus kok jadi pemateri juga? Iya, tadi baru pulang langsung ke sini. Woi, keren. Terima kasih, Nana. Jadi itu kita kayak main misalnya di jari ini kan kita tulis kayak kekurangannya kita, terus ini kelebihan, terus Oke. ini cita-cita. Tapi tidak sesimpel itu gitu. Oke. Kayak misalnya kelebihan kita nggak selalu kayak kelebihan aku public speaking, enggak. Oke. Kelebihan bisa yang kayak sekedar kelebihanku karena saya bisa menjahit, saya bisa naik motor kayak gitu-gitu. Jadi Oh, itu termasuk kelebihan nih. iya, buat kelebihan. Cita-citaku nggak harus yang kayak selalu mau jadi guru, mau Oke. jadi pilot, tidak. Tapi cita-cita kita bisa tulis juga yang kayak saya mau jadi istrinya ini, istrinya itu. Oh, bisa? Iya. Oh, iya. Jadi dari situ anak-anak bakal diajar untuk lebih menghargai apa yang ada dalam diri mereka, hal sekecil apapun itu. Oh, oke. Seperti itu. Jadi kayak bilang kau ini hebat. Iya, gitu. Oh, iya, oke. Banyak sih permainannya karena modulnya tuh tidak yang kita baca mereka nulis tidak. Tapi lebih ke main game. Oh, jadi lebih gampang masuk di kepala. Iya. Oke. Itu untuk yang remaja. Terus yang Semuanya sama sampai ke dewasa. Cuma Oke. maksudnya materinya beda-beda. Kalau yang tingkat akhir itu yang berkolaborasi itu cenderung belajar tentang gender kayak gitu. Oke. Keren. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Kalau Terus laki-laki dengan perempuan itu sama. Gitu. Oh, memangnya sama kah? Iya. Terus yang kayak ya
apapun gendernya terserah orang mau pilih apapun itu gitu. Oke, keren. Tapi Nana, kau kan jago ini public speaking dan lain-lain. Kau tidak mau jadi MC atau apa gitu? Mau banget. Kenapa tidak mendaftar di TVRI? Kemarin buka loh TVRI. Karena Dan yang diterima bagus-bagus loh. Yang diterima kan anak genre juga. Iya, Oh, yang mana? Kadafi. Kadafi itu iya. Jadi hampir semua Nurhoff juga diterima loh sama Vira Humaira, keren. Ada teman saya soalnya tuh presenter di TVRI itu rata-rata anak genre. Anak genre. Almarhum kemarin Almarhum Andi Andi. itu anak genre. Fadli angkatannya Kak Aceh. Ada Oh, Andi oke. Malaranging. Andi Malaranging? Itu angkatanku. Lo bukan di menteri itu? Tidak. Oh, yang lain ya. Iya. Oke. Siapa lagi Kak? Siapa sih? Fadli satu. Kaleo. Siapa? Semua anak genre kayaknya di TVRI itu. Afik. Mau Ada. berganti di genre pun kali. Iya rata-rata kakak. Iya. Iya, terus kenapa Nana tidak ikut? Karena belum cukup umur kan minimal 18 tahun. Oke. Ya, Nana masih 17. Oh, tapi pengen sekali jadi. Pengen. Sebenarnya co-host Saraba lagi kosong ya. Daripada kita berharap Vini terus Jadi kan. tukar tempat. Nanti. Kakak jadi Tahu berarti. Terus kalau jadi penyiar radio teh mau? mau banget. Kenapa tidak mendaftar? Belum dapat linknya. Oh iya, tolong radio-radio RRI. Lagi saya. Iya. Skip. Tapi tunggu Nana, sejak umur berapa kok berani tampil bicara di depan umum? Dari Soalnya kok masih muda sekali nih, Iya. 17 tahun. 17 tahun. Saya 17 tahun masih main burung kok nah. Dari kecil soalnya prinsipnya dari kecil saya selalu suka untuk jadi pusat perhatian. Tapi yang jadi pusat perhatian yang bagus, positif. yang positif ya, selalu suka. Malahan kadang aku tuh lebih berani ketika ada orang gitu, maksudnya lebih banyak orang semakin berani. Ada adrenalin tersendiri. Coba kasih dulu skill kenapa? Karena ada beberapa teman-teman juga yang kan kalau sudah berhadapan dengan orang banyak itu sudah aduh aku bahasa iya. Saya Tiba-tiba pakai bahasa nakaduku dia biasa gitu ya kayak apa nakaduku ya? Kayak gemetar gitu. Gugup. Nervous. Iya. Anxiety. Iya. Iya, coba kasih dulu tips-tipsnya. Sebenarnya ini pertanyaan kan banyak juga ditanyakan kakak Kayak banyak sekali orang bertanya. Iya kak. Yang pertanyaan ini tidak relate semua. Jadi yang kayak karena bagaimana caranya supaya tidak gugup waktu public speaking. Iya. Jadi ada satu teknik itu namanya fake it till you make it. Apa? Fake it till you make it. Fake it till you make it. Jadi fake it till you make it Fake it itu till you make it. teknik di mana Bahasa Indonesianya dulu Nana, kita Itu ini kan fake it till karena you ini make it. ditayangkan juga di kampung-kampung yang belum menerima bahasa Tapi ini. memang nama tekniknya itu kak. Iya, Fake it maksudnya till you di make it. Indonesia kan ada. Apa Jadi namanya? fake it till you make it itu satu teknik di mana kita berpura-pura menjadi sesuatu atau orang lain sampai kita benar-benar jadi orang itu. Misalnya ketika Oke. aku duduk di sini ya, bicara Iya. di sini, aku menganggap kalau aku tuh putri Indonesia. Iya. Amin. Saya juga lagi merasa seperti Karni Ilyas. Jadi ketika aku ngomong seperti ini, aku merasa kayak I'm putri Indonesia. Jadi auranya Karni Ilyas. jadi auranya masuk kan. Jadi kayak Oke. itu teknik yang dinamakan fake it till you make it, berpura-pura jadi orang lain sampai kita jadi orang tersebut gitu. Tapi Merasakan aura. tapi itu tidak bahaya kan? Maksudnya nanti kita tidak jadi diri sendiri di atas panggung. Itu konteksnya sebenarnya berbeda kak. Oke. Itu cuma kayak bukan meniru orangnya, Tapi meyakinkan tapi diri bahwa meyakinkan diri bahwa kita tuh sehebat orang itu gitu. Iya. Misalnya mau dia Yunda. jadi tidak perlu diragukan lagi kok Iya, kita bicara. seperti itu. Gitu. Karena sebenarnya yang buat orang takut itu adalah ketakutan yang cuma ada di kepalanya mereka seperti itu. Iya, oke. Gitu. Tapi kan biasanya kalau orang ini kita bicara soal public speaking sedikit karena kan itu jadi masalah besar juga di teman-teman biasanya. Iya, betul. Biasanya kalau kita sudah siap dari rumah ini. Tapi begitu di atas panggung itu langsung blank. Blank. Iya, itu Hilang. Iya kau memang kau ini untuk kau pertanyaan ini. Oh iya sih itu banyak banget dialami. Bahkan sudah dicatat apa Iya. semua yang akan disampaikan, tapi di atas panggung Blank. itu cara menghadapinya Itu bagaimana? banyak kakak. Biasa apalagi kalau misalnya di pemilihan tiba-tiba dia masuk top 5. Terus kan mereka itu disuruh siapkan Iya, kayak speech. Oke. competition. Oke. Tiba-tiba pas di speech competition blank. lupa ya. Iya, Itu itulah. terjadi di angkatanku juga. Nah, itu bagaimana? Itu menurutku kuncinya adalah ala bisa karena biasa. Oh, dilatih terus Dilatih ya. terus. Iya, terus. Bunga yang mekar hari ini tidak ditanam kemarin sore. Siapa? Seperti itu teman-teman. Jadi kayak gak ada orang hebat sekarang tuh yang kayak dia baru diterpa kemarin Iya, tidak, tidak. tapi Iya. dilatih terus gitu. Nah salahnya anak muda zaman sekarang adalah Nah. mereka Maunya takut yang gagal, instan. maunya yang instan langsung Oke. bisa gitu. Padahal saya pun bicara di sini nggak langsung seperti ini. Oke. Pernah melewati fase-fase gagal, diketawakan orang dan segala macam. Iya, karena tidak akan pernah benar kalau tidak salah. Iya betul. Karena biasa begini. Kalau ini kan kita bicara editorku ini juga sebenarnya bagus. Public speaking ya.
Public speakingnya sebenarnya dia bisa, tapi biasa kalau sudah depan orang dan depan pejabat-pejabatnya, biasanya kan apa Nana masih gugup juga kalau depan pejabat. Enggak sih. Keren sekali. Nana hebat sekali. Astaga. Saya itu salah satu orang yang bangga sama Nana. Kenapa saya bangga? Karena saya lihat Nana waktu dia pemilihan gitu, dan walaupun saya tidak dari awal dengan dia, saya lihat dia nanti di malam grand final. Siangnya mau malam grand final saya lihat. Jadi kita itu mungkin karena kebiasaan, jadi kebiasaan karena jadi panitia kita biar lihat orang kita sudah tahu dia juara. Gitu. Serius tidak. Berarti aura juaranya Nana pada saat itu. Iya. Ini tenda sedikit ya, tenda sedikit. Iya betul. Dan jadi begini, orang yang punya aura juara itu pasti akan beda di atas panggung. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat mana yang dia memang punya aura, punya kemauan. Kapan kau punya kemauan, kau akan punya aura itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi kayak tidak kaget lagi pas lihat namanya. Sudah sesuai prediksi. Sudah sesuai prediksi. Tapi memang waktu juara itu Nana merasakan bahwa juara Ana ini. Iya. Maksudnya ada. Iya. Dia harus optimis dulu, optimis. Gitu kan. Manifesting kan yang baik-baik. Bahkan di Al-Quran pun disebutkan karena aku tergantung prasangka hambaku kepada aku. Jadi kita harus berprasangka baik. Cantik religius. Ini dicari-cari nih. Tapi kakak kira dia non-muslim kan, tidak tahu. Tidak. Awalnya. Ayah ibuku beda agama. Ibuku non muslim Kristen, Advent. Agak sensitif sih dibahas tapi. Jadi apa sih? Tapi Nana, kau punya prinsip dalam hidup, kau tidak mau pacaran. Kenapa, Nak? Sebenarnya ini pertanyaan yang gimana? Sering ditanyakan. Jadi itu awalnya tapi kan kau tidak ditanyakan di podcast mungkin ya. Iya, paling di DM. Jadi turun lagi nilainya Sarah, sering ditanyakan terus ini. Nanti dibilang ini host tidak ada riset barangkali pertanyaannya. Oke, lanjut lagi. Jadi kayak itu berawal dari SD kan. Nah, teman-teman SD sudah pada pacaran Kak. Jadi satu geng isinya cuma aku doang yang enggak pacaran kan. Jadi berapa orang Nana satu geng? 7 kayaknya. Kalau Nana 7 5. Seven Icon. Seven Icon. Iya. Saya ingat masih gengnya namanya Panca. Apa itu Panca? Singkatan nama. Singkatan nama N-nya itu Nana. Iya. Kayak begitu pokoknya. Terus kan pas SD. Halo teman-teman Panca. Iya. Masih akrab itu sampai sekarang. Not really. Tapi masih still connected. I think sudah. Oke, lanjut lagi. Jadi dari waktu SD itu berpikir kayak nggak apa-apa, nggak usah pacaran SD, nanti SMP aja pacarannya. Nah pas SMP nyaman lagi, nggak usah SMA aja pacarannya. Pas SMA nggak mau lagi. Gitu. Tapi sebenarnya direncanakan pacaran. Ya pernah. Gitu, ada kemauan. Nanti kayak SMA saja pacaran, ternyata tidak juga. Cuma makin kesini makin berpikir bahwa belum membutuhkan sosok itu. Mungkin masih banyak yang independent woman. Belum sosok itu. Karena setelah bicara sama beberapa temanku yang punya pacar yang kayak 24/7 mereka bersama pacarnya, itu mereka bilang 24/7. Berarti tidur sama-sama sih. Iya, maksudnya every single day. Terus jadi kayak bersama pacarnya, terus mereka bilang kayak, "Nana, kamu tau gak kenapa kamu gak butuh pacar? Karena kamu sudah punya semuanya." Gitu kayak teman-teman yang lengkap, kegiatan yang positif, ada terus kegiatan kayak gitu kan. Sedangkan mereka yang kayak butuh sosok pacar itu gitu. Karena itu kayaknya ke acara kenapa Nana tidak pacaran SMA. Karena Nana jarang di sekolah. Iya, saya jarang di sekolah. Kok tidak merasa itu SMA itu luar biasa Nana? Tapi iya, bagaimana? Tapi yang aku sadari adalah semakin aku membatasi diri, semakin menaikkan value diri, fokus menaikkan value diri, yang mendekati pun tidak sembarang. Maksudnya beda kelas dibandingkan yang kemarin-kemarin. Tidak mungkin tiba-tiba ketua Karantara Kampung Baru mendekati. Tidak mungkin. Value-nya beda. Saya ketua Karantara Unit saya. Bukan orang lain. Kebetulan saya orang dalam juga. Jadi yang mendekati beda lagi. Karena biasanya begitu laki-laki kayak mau mendekati perempuan dia lihat, waduh, karena terlalu tinggi value-nya, jadi dia takut mendekati. Nah, tapi Nana, kok pernah jatuh cinta enggak? Maksudnya saya penasaran juga. Ya, itu juga sering ditanyakan kan. Untung saya bingung. Ganti host. Itu yang aku bingungkan sampai detik ini, kayak mungkin belum terlalu mengerti konsep itu seperti apa. Mungkin masih terlalu gengsi untuk mengakui sama diri sendiri. Iya. Kalau ini sebenarnya jatuh cinta gitu. Tapi rasanya kayak cuman senang-senang sesaat, bahagia-bahagia. Tapi berarti pernah sebenarnya.
I don't know. Mau dibilang You don't know. juga. Iya. Why you don't know? Tidak kayak begini maksudnya Nana Okay. mungkin mau dibilang jatuh cinta juga. Tidak. Dia kayak belum sampai di situ. Iya, masih bingung sama perasaan sendiri. Ini jatuh cinta kayaknya bukan. Kayaknya ini terlalu sederhana untuk dibilang dianggap jatuh cinta. cinta. Oh iya. Masa cuma karena chat-chat, karena dijemput-jemput jatuh cinta. Oh iya. Oke, tunggu kita ganti pertanyaan kalau Oke. begitu. Ada ndak kau bacet orang sampai bukan bacet ini, chattingan. Maksudnya ada ndak chattingan sama orang sampai perhatian sekali sudah makan terus ngapain aja nih hari ini kayak gitu. Segitu mah anak genre. Oh sama anak gini. Bener-bener di genre tuh kaca jelaskan. itu kalau Seromantis itu. Di genre seromantis itu Kak. Oke. Karena kan aku kan tipe orang yang suka hal-hal romantis dan tidak suka hal simpel. jadi Suka ada hal genre romantis tidak suka hal simpel. Sederhana. itu salah satu kenapa Nana kayaknya tidak butuh pacar karena anak genre itu effort. Effortnya. Sangat effort. Iya. Bahkan semua aspek kehidupanku pun dipenuhi sama genre. Waktu prom night dapat penghargaan 3 penghargaan sekaligus di prom night itu benar dibantu anak genre juga. Oke. Dari kostumnya mau diantar pergi ke tempat Diantar. Tapi ya kurus kuliah pun seperti itu yang isiin anak genre yang bantu bikin sama anak genre. iya sama anak genre. Ditemani anak genre. Makanya waktu masa genre tuh orang-orang bilang kayak Nana dari antara semua duta kau adalah duta yang paling beruntung yang pernah ada. Jadi yang pernah ada di aku muka rasa bumi. maksudnya di genre Sultan. Oh iya. Jadi ya merasakan keberuntungan itu. Oke. Masih Siti pernah kok kayak ada satu orang yang someone special, bahasa ini sana kan. Someone special you talk in deep in your heart gitu. Maksudnya berbicara, maksudnya itu sudah yang kau pakai curhat begitu ya, curhat terlalu dalam. Biasanya kan ada laki-laki yang ini yang intim dan tempat curhat begitu ya. Anak genre. Iya. And we just friend, we are family. Kita keluarga. Iya, I'm familiar, man. Kayak kita keluarga. Nah itu aku nggak gampang kayak apa ya mengambil kesimpulan sama satu orang. Oke. Oh, jadi kau tidak merasa bahwa kau lagi disukai? Merasa. Oh merasa? Cuma ketika dia merasa spesial, and saya bakal bilang ke dia kalau Ini langsung dikasih ini batas. yang saya lakukan ke kau itu saya lakukan ke semua orang. We just friend, man. Iya, we just Tapi kau mau apa bintang? Scorpio tapi Scorpio sih. tapi saya tidak percaya bintang. Oh iya, maksudnya karena kalau orang dekat semua orang itu kan biasa Gemini. Sih. Itu bintangnya ya. Oh iya. Terus Nana, kau sekarang kan sudah tidak jadi duta genre. Maksudnya sudah Genre Kak. ya genre. Kita perlu pergenre. Iya, begini kan anunya. Iya, Gini. Oh iya Bilang begini. gini. Iya, begini ya. Iya, Iya. Kau kan sekarang sudah jadi duta genre. Terus apa lagi cita-cita selanjutnya? kejar PTN. Apa PTN? Perguruan tinggi negeri. Ya pura-pura sih saya tidak tahu. Oh, iya, oke. Kan yang namanya kalau di gini kan kita belajar yang namanya transisi kehidupan gitu kan. Kita tidak boleh menetap di satu wadah terus-menerus gitu. Kenapa? Kau tidak yakin akan berkembang di sini? Iya, maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya kalau di genre-genre terus ya nggak bakal berkembang gitu. Kau mau masuk kuliah di mana nih? Amin. Rencana. Kita bantu doakan jadi pokoknya Nana yang jawab dong. Iya. UI. Di UI. Saya telepon sekarang rektornya. Iya. Siapa nama? Kasih kirim Ada nomor. nomor pendaftaran. Di UI. Oh, yang di Tondo. No. Udah tidak laku. Iya, betul lah aku UI. Yang di Depok. Oh iya. Kenapa? Yang nama materinya kuning kakak bukan gitu. Iya, yang kuning tiada pohon beringinnya tapi kan ya, sudah lanjut. Beda. Iya, beda. Kenapa memilih UI? Karena UI kan kampus terbaik nomor 1 di Indonesia kan. Oh iya. Kau mau jadi nomor 1 di Indonesia? Iya. Amin. Oh. Enggak juga sih. Cuma yang kayak kalau ada kesempatan, why not kita coba gitu kan. Kau mau ambil jurusan apa nanti? Ambil jurusan ilmu komunikasi. Awalnya Kau sudah pintar sekali berkomunikasi, yang lain lah. tidak sesimpel itu sih. Oh iya. Sebenarnya sudah keterima kemarin beasiswa di Presiden University kan, ambil jurusan International Relation, hubungan internasional. Iya. Tapi tidak Saya tahu kan international relation, hubungan internasional. Tahu. Tidak jadi diambil. Kenapa? Karena Dapat beasiswa berapa Nana? 75. Yang rank 2, ranking 2. Itu lumayan. Kenapa Iya, dia diambil? wah, kenapa dia diambil? Karena ya sebelum memutuskan untuk tidak mengambil itu, aku kan komunikasi sama Tuhan, Allah. Istihara ya. Iya betul. Iya. Dimintakan Bagus kata-kata kayak ketetapan pemberdayaan. hati kayak ya Allah kalau memang masih kan aku udah ditolak UI 2 kali. Iya.
lewat jalur nasional dari SNSB, ditolak 2 kali. Terus ngomong sama Tuhan kan kayak, ya Allah kalau memang harus perjuangan UI, kasih saya petunjuk, tapi yang mampu saya pahami. Jangan sampai nanti Tuhan kasih aku petunjuk tapi aku nggak pahami gitu. Akhirnya dikasih petunjuk lewat banyak cara, akhirnya memutuskan untuk sudah tidak mengambil beasiswa tersebut dan kembali mengejar perguruan tinggi negeri UI. Semangat. Ya. Kalau kemudian Tuhan berkehendak lain, kok tidak akan kecewa? Karena menolak beasiswa ini. Sebenarnya ini tisu. Kecewa itu kan lahir dari manusia sendiri, dari pemikirannya kita kan. Gitu. Jadi menurutku Tuhan selalu punya salah satu inspirator untuk masuk UI itu dia keterima di UI nanti percobaan kelima. Iya, namanya Alisa Natali. Kalau Kak Alisa namanya TikTokers juga gitu. Jadi menurutku kayak aku yang baru ditolak UI 2 kali aja nggak mau nyerah. Karena salah satu penulis favorit itu pernah bilang kayak kita nggak pernah tahu hari esok, kalau hari ini kita menyerah. Kasih tepuk tangan. Luar biasa. Terus berarti Nana orang yang suka baca buku juga ya? Suka. Penulis favoritku namanya Sana. Loh, yang mana itu? Rintik Seduh. Ya, kakak tahu. Itu yang dulu sama Jerome tapi tidak jadi. Iya, pernah Jerome Paul. Isu-isu. Oh iya, tahu. Dengar podcastnya di Spotify kan. Namanya Sana kan, tapi nama penanya tuh Rintik Seduh. Oh, Sana namanya? TSA. Dan dia sudah buka cabang ini ayam di mana-mana di sini. Di sana. Baru kalian cari. Lanjut kalau kita nanya tentang. Nana ini kan sekarang Nana sudah pernah jabatan. Iya. Jadi Kak Aca cuma mau tanya apa sih momen paling berkesan buat Nana selama setahun menjabat? Nah, 3 aja. Kak Aca lagi tanya. Kak Arif diam dulu ya. 3 50. 50. Karena kalau 50 nanti durasi podcastnya tidak 5 jam. Yang pertama tentunya waktu lomba ke Jogja. Itu kan kita berangkat berapa 13 orang atau lebih kayak itu semua ditanggung negara juga kan. Tim itu paling berkesan soalnya situ jadi kontesan paling muda 16 tahun dan itu jadi angkatan terakhir yang dibolehkan anak 16 tahun ikut ke nasional. Ya, tahun ini udah berubah minimal 18 tahun. Wah. Makanya beruntung. Akhirnya di nasional itu karena mendapatkan cinta dari banyak orang, dari provinsi-provinsi lain juga dapat cinta. Jadi yang kayak itu sangat berkesan soalnya diperlakukan kayak ratu yang sampai kayak nasiku tumpah di karpet. Ketua forumku larang ambil satu pun harus di jalan kemana-mana bajunya dipegangin kayak gitu. Tidak butuh pacar. Iya, tidak kekurangan cinta. Betul kekurangan. Baru yang kayak dikirimin pesan-pesan manis setiap hari. Itu Kok tidak baper itu? Kakak tahu kenapa Nana tidak kekurangan cinta? Kenapa? Karena cinta yang Nana kasih ke orang juga tulus. Iya. Kayak gitu, seperti itu makanya. Itu paling berkesan waktu ke Jogja karena itu kan pertama kali juga ke Jogja. Baru Jogja itu kan masuk dalam list salah satu list itu kota impian, baru kayak kota yang romantis. Iya, saya pernah ke Jogja sih. Gitu. Ini kayak apalagi kok Jogja. Ini enggak berjalan di ini di pohon tidak. Sama sih saya tidak juga. Apalagi waktu di Jogja tidak, maksudnya ditanggung kan. Jadi kayak berkesan. Jalan-jalan. Oh, itu berkesannya karena ditanggung. Tidak momennya. Yang kedua, aduh terlalu banyak ini yang berkesan ini. Waktu ulang tahun. Ulang tahunnya Nana? Iya, ulang tahun yang ke-17an Sweet 17. Itu kan 4 hari setelah ulang tahun perjalanan dinas ke desa di Palolo sana tuh. Iya, saya lihat. Iya, itu kan. Nah, waktu itu dikasih surprise tengah malam sama anak-anak di desa sana. Sama anak from genre juga. Terus mereka kan di Palolo susah cari cake apa sih namanya? Kue ulang tahun. Iya, tiba bilang saya cake. Kayak ulang tahun susah kan? Jadi tapi anak from genre tetap berusaha untuk cari yang warna pink. Karena Nana suka pink. Terus kira Nana suka kuning. Iya, kuning sama pink. Kuning sama pink. Warna favorit. Terus mereka tulis Happy birthday Queen Genre. Jadi Queen. Queen Genre. Itu berkesan. Dari saya ketiga. Baru yang ketiga banyak sih, cuma ini salah satunya ke Jakarta. Baru-baru kan ke Jakarta kemarin bulan Februari. Itu baru injak Jakarta? Iya, pertama kali. Mungkin pernah waktu kecil cuma tidak ingat. Tapi kayaknya pertama kali deh. Kenapa berkesan ke Jakarta? Berkesan karena itu pertama kali ke Jakarta, terus bisa ekspor Jakarta, terus ketemu sama banyak orang dan di sana alhamdulillah kan
tidak pergi dengan sia-sia, tapi kita ambil ilmunya untuk jadi perpanjangan tangan lagi di daerah gitu. Cuma kebetulan alhamdulillahnya genre Sulawesi Tengah tuh tidak masuk dalam 13 kabupaten 13 provinsi prioritas stunting gitu kan. Maksudnya tidak sedarurat itu stunting kita. Oh, berarti di Sulawesi Tengah tidak darurat stuntingnya? Iya. Dibandingkan provinsi lain. Gitu. Tidak masuk 13 itu. Jadi makanya aku nggak mengimplementasikan modul tersebut gitu. Oh, keren. Itu yang berkesan di Jakarta ya? Berkesan. Keren. Berarti bersyukur Sulawesi Tengah sekarang sudah sadar stunting. Oh, gitu. Karena lagi ini lagi gencar-gencarnya sekarang ini pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk urus stunting. Pusat lagi kan. Baru senangnya waktu masa jabatanku kita kayak rankingnya turun. Ranking stunting. Iya. Itu berkat genre. Berkat genre, berkat PKKBN. Berarti kita berhasil. Kita berhasil. Oke, itu sebenarnya kenapa sampai banyak stuntingnya? Tanya dulu nih. Karena pernikahan dini. Karena belum siap ya. Belum siap. Oke, sebenarnya kalau mau siap menikah itu apa yang harus disiapkan? Coba. Banyak sekali persiapan mental, fisik. Fisik apa juga fisiknya? Iya, fisik. Kak, jadi kalau perempuan menikah di bawah umur 21 tahun, itu kan pinggulnya belum cukup untuk melahirkan anak. Begitu. Jadi cenderung nanti terjadi misalnya kayak anaknya meninggal atau ibunya meninggal, lahir prematur atau tidak gizi belum terpenuhi kan. Jadi ketika kita hamil kan ada 2 nyawa kan di dalam tubuh. Maksudnya bukan kita kalau hamil, maksudnya kan perempuan. Kita perempuan. Anak hamil juga. Jadi kan jangan sampai gizi yang harusnya ibunya pun masih perlu gizi tapi sudah harus terbagi dengan anaknya. Akhirnya lahirlah anak yang kekurangan gizi. Apalagi bahayanya stunting itu bukan penyakit. Jadi sekali stunting seumur hidup akan selalu stunting, nggak bisa sembuh. Oke. Nggak ada obatnya itu. Karena itu bukan penyakit tapi kondisi. Ya berarti harus yang kayak Aca bilang tadi 21 tahun ke atas baru boleh menikah. Nah kalau laki-laki kenapa sampai 25 dulu? Karena finansialnya juga Kak, mentalnya juga. Finansial pentingnya. Tahu tidak kalau Indonesia itu masuk top 3 dengan top 3 negara fatherless. Peran ayahnya itu kurang sekali. Top 3. Top 3 kan negara. Padahal lagu ayah banyak sekali diciptakan. Iya. Gitu. Itu karena banyak yang sudah jadi ayah padahal mentalnya mereka belum siap. Makanya banyak KDRT. Banyak anak-anak yang terlantar. Gitu. Kakak kalau jalan-jalan ke panti asuhan, anak-anak itu rata-rata bukan hanya anak yatim piatu. Ada anak-anak yang dari desa-desa yang dititipkan ke panti asuhan karena padahal mama papanya masih ada. Tapi tidak mampu untuk karena tidak mampu untuk menghidupi anak itu. Jadi anaknya dititipkan ke panti asuhan. Apalagi kemarin kan aku berkunjung sama Pergene ke lapas anak. Di mana? Di jalan apa sih itu? Dewi Sartika. Oh iya tahu. Jadi kan masuk itu pertama kali masuk ke kayak penjara gitu kan, lapas gitu kan. Terus tapi itu khusus anak. Jadi di bawah anak 18 tahun. Terus ditanya kenapa dipisahin dari orang tua narapidana yang lain gitu. Karena ternyata narapidana anak itu ketika mereka keluar dari lapas, mereka tidak akan punya catatan kriminal. Bagus dong. Jadi sehingga mereka berarti masih kalau punya masih anak-anak kriminal aja dulu. Tidak untuk dicontoh juga sebenarnya. Cuma mereka punya setelah keluar dari lapas mereka punya kesempatan untuk tetap berkuliah, bekerja tanpa ada catatan kriminal. Gitu. Tapi mereka di dalam situ kan ada yang membunuh. Ada? Iya. Masih usia 17 tahun, 16 tahun membunuh, memperkosa sesama jenis. Membunuh? Ya bunuh sendiri karakternya. Mencuri, memperkosa pacarnya, memperkosa sesama jenis. Itu banyak. Setelah ditelusuri karena peran orang tuanya tuh tidak ada gitu. Tidak ada peran orang tua. Tapi maksudnya yakin Kak, karena hanya peran orang tua, jangan-jangan memang pergaulannya yang tidak beres gitu. Iya, pergaulannya, tapi kebanyakan karena peran orang tuanya juga sih. Karena rata-rata berasal dari rumah dulu. Iya. Ternyata narapidana mereka itu rata-rata lahir dari lingkungan yang tidak memadai mereka untuk bertumbuh gitu. Mereka ditempa diproses di satu lingkungan yang bahkan tidak layak untuk disebut sebagai tempat untuk berproses. Karena sorry sekali nih kalau kita bicara soal peran orang tua. Ada juga orang tua biasanya bahkan pemuka-pemuka agama tapi anaknya yang memang nambong dan. Sorry, itu kenapa? Itu lagi faktor lingkungan kayaknya. Nah, itu kan lingkungan dari rumah tidak dibekali sama ilmu yang cukup. Terus dia ketemu di lingkungan yang bukan semestinya. Makanya banyak ini. Terus kasus-kasus paling banyak di Palu ini apa? Pernikahan dini banyak, Kak. Pernikahan dini banyak. Bahkan adik kelas tuh ada yang baru menikah.
Tapi itu sebenarnya pernikahan ini bukan karena dorang mau menikah, biasa kayak MBA begitu ya. MBA atau kecelakaan kan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus selalu menikah menjadi solusinya? Malahan menikah menjadi permasalahan baru. Iya, bukan lembar. Jadi kalau betul dia menikah, dia bertanggung jawab dong. Tanggung jawab kan tidak harus selalu bentuk seperti itu. Oh iya, oke. Bisa yang lainnya kan, kayak gitu. Coba solusi yang lain selain menikah. Misalnya tetap tidak menikah kan sampai anaknya lahir misalnya, atau bahkan konsultasi ke dokter apakah anaknya masih bisa dipertahankan atau tidak. Kan dari segi medis ada kadang kondisi tubuh perempuan yang kayak tidak bisa mempertahankan itu kan, seperti itu. Malahan mungkin karena kita budaya timur mungkin ya, mungkin bukan budaya timur sih, kan lebih ke harus hati-hati bicarain. Lebih ke apa sih namanya, kayak pemikiran dari turun-temurun, mindset turun-temurun yang menganggap bahwa ketika perempuan hamil di luar nikah ya harus dinikahkan. Iya, betul. Selalu menikah, padahal pas ketika menikah tambah masalah baru. Iya, karena karena ekonomi berhenti bekerja dan segala macam, sekolah dan segala macam masalah baru. KDRT. Oke. Gitu. Terus kalau tipe ini kita bicara tipenya Nanin. Tipe calon suami idaman Nanin itu seperti apa? Yang punya self awareness yang tinggi. Self awareness maksudnya tinggi gitu. Kepedulian yang tinggi gitu. Terus paling suka sama cowok yang bisa punya skill problem solving. Kenapa bahasa Inggris? Itu nama skillnya memang. Jadi itu skill problem solving. Jadi kayak pemecahan masalah seperti itu. Cara memecahkan masalah. Dan suka sama. Jadi laki-laki yang mencari solusi. Yang bisa menyelesaikan masalah gitu, enggak sekedar kayak misalnya bad mood atau banting-banting barang. Tidak jelas. Sama suka cowok cerdas. Smart. Cowok yang sudah masuk kategorinya silakan hubungin. Yang cerdas, maksudnya cerdas dalam hal apa ini? Cerdas dalam public speaking terus. Iya, semuanya. Cerdas dalam punya apa namanya? Cerdas dalam lingkungan sosialnya, kehidupan pribadinya. Yang jelas minimal di atasnya. Iya. Yang mapan. Nana di mana? Tinggal di mana? Di Palu, di Tinggede. Tinggede. Ya minimal kok di Sunjul lah, di atasnya kan. Iya. Sigi Pride. Di Marawola sana, ya kan? Karena lebih tinggi daripada Nana kan. Tapi good looking tidak perlu Nana. Masa sih. Iya. Kak, mata itu yang enak dipandang. Mata itu tidak bisa bohong sebenarnya. Iya. Bukan cuma matanya kita, matanya orang. Masa Nana cantik? Iya sih. Tapi memang Nana cantik sih, iya betul. Nana cantik siapa? Tapi cantik banget. Sorry nih, kadang orang cantik itu tidak sadar dia cantik nih. Iya. Kau menyadari tidak kau cantik Nana? Sadar dong. Iya kan kita harus sadar. Ini percaya dia. Soalnya kalau hari ini kamu cantik sekali kan. Iya, jangan saya cantik. Jadi aku saya juga rambut kan. Kadang gitu kalau kau dipanggil cantik langsung iyalah. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Itu berarti kita menghargai yang Tuhan ciptakan kan. Gitu. Terus sebenarnya Nana cita-citamu jadi apa sih sebenarnya? Pengen kerja di lembaga negara kayak UN. UN. United Nation. Maksudnya pengen jadi. Jangan kita tahu. Kan yang penting kita tahu UN. Pengen kerja di tempat yang dimana bisa bantu orang untuk ngangkat haknya gitu. Kayak UN, United Nation, kayak PBB kayak gitu. Iya. Kakak pasti baru dengar. UNICEF. Tanya orang kayak biasanya menjadi dokter, jadi guru. Iya. Mau jadi ibu rumah tangga. Iya, padahal kan sebenarnya bisa jadi anggota DPR juga, bisa mengangkat hak. Orangnya iya kan sebenarnya bisa juga. Bisa memang. Makanya ambil jurusan Ilkom atau tidak hubungan internasional, soalnya di situ. Sinkron deh. Kayak kerja di kedutaan besar kayak gitu. Amin. Berarti kita tidak bakalan lama lihat Nana di Palu ini. Amin. Iya kan? Amin betul. Karena dia akan kenapa kau mau menetap di Palu, urus Palu gitu? Kan anak-anak di Palu juga butuh sentuhannya Nana gitu. Yang banyak yang sudah urus Palu. Jadi Nana bukan. Iya. Ada juga jaga Palu kan? Ada. Makanya mau kejar yang yang tingkat apa sih? Internasional, supaya lebih mencakup lebih banyak orang di dunia. Tapi jangan lupa nanti gitu Nana. Tidak. Kira-kira ini nanti kalau ini tayang di story enggak di story? Ini bagus sih. Biasa kalau orang-orang yang terkenal siapa yang terkenal tidak mau story? Sebut merek. Siapa? Tapi Nana, ini pertanyaan juga, maksudnya kenapa Nana memutuskan bersedia tampil di Saraba Channel? Padahal kan apa sih Saraba Channel ini? Kenapa? Tahu dari mana Saraba Channel? Dari Karin. Tahu dari saya loh. Tapi sebelum pas kakak hubungi Nana, janganlah begitu. Itu belum. Hubungi Nana hubungi Kak
kayak Krisna, kayak tanya-tanya. Oh iya. Apa namanya? Survei dulu kan. Iya survei. Pasti Krisna yang kok kesana ceng sini. Cari. Kayak Krisna bilang kan orangnya baik. Oke. Jadi kayak lebih ke kesadaran diri sih, tujuan kesini tuh untuk apa gitu. Iya. Untuk ini ternyata apa yang aku lakukan hari ini bisa berdampak untuk banyak orang. Mungkin bukan sekarang, tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan maybe seperti itu. Dia kok bilang sudah 45 menit. Kakak habis podcast Krisna di sini. Krisna sekarang sudah tadi pagi berangkat pertukaran pemuda. Sekarang itu anak genre. Saya benar luar biasa Krisna. Saya bikin KTM-nya. Iya kok bisa bikin KTM dia di UI nih bos. Tidak bisa. Jangan BA kamu tuh. Nih ngatur-ngatur. Terus Nana, menurutmu bagaimana Saraba Channel ini? Keren. Kenapa keren? Karena saya mau detailnya juga ini. Karena apa sih tadi namanya Saraba Channel? Karena Saraba Channel ini datang kan dari anak muda. Oh iya. Untuk anak muda juga untuk bangsa gitu. Berarti anak mudanya punya kesadaran untuk menjadi berdampak untuk banyak orang. Oh iya. Sedangkan kita kan di Indonesia jangankan untuk bergerak, kesadaran pun untuk beberapa orang pun masih belum ada gitu. Gitu. Dan kakak punya. Guys. Keren. Terus kasih dulu sedikit masukan untuk Saraba dan. Kok sih jangan lambat-lambat nih. Iya, itu satu. Atau bukan kau aja, ada satu kau yang habis pegang Arbani dia. Lanjut. Dan semoga Saraba Channel bisa mengundang juga narasumber-narasumber yang memang dibutuhkan untuk masyarakat gitu. Jadi tidak sekedar cari viewer aja. Itu Tidak. Itu makanya tadi kakak bilang gitu kan. Baik keren. Dan semoga Saraba Channel bisa berkolaborasi dan bermitra kerja bersama BKKBN. Amin. Itu apa yang bisa kita kerjasamakan dalam hal dekat banyak sih. Kalau kemarin genre buat mitra kerja tuh kayak dengan apa sih namanya, Telkom ya? Telkom itu. Jadi kayak misalnya saya sama pasanganku datang untuk bawa live streaming. Oke. Untuk bahas sesuatu, terus nanti bakal dikasih feedbacknya kayak kita promosi. Nanti begini kalau ada kegiatan-kegiatan yang apa sih hari-hari besar BKKBN? Hari Keluarga Nasional. Kita mau hari Ganas. Tanggal berapa? Tanggal 29 kemarin. Cuma untuk lomba-lombanya di minggu ketiga bulan ini. Oh iya, disampaikan sedikit apa kegiatannya? Itu kita ada lomba voli, lomba bakiak, banyak sih, lomba senam. Itu diadakan di lingkungan BKKBN. Jadi supaya kita lebih aware lagi bahwa keluarga itu sespesial itu gitu. Hari Keluarga Nasional. Oh iya, nanti Saraba Channel ajak juga lah. Boleh. Maksudnya main apa, voli apa? Kita kemarin habis menang futsal. Wow. Iya. Kita kemarin ada salah satu relawan caleg yang batantang Saraba Channel main futsal. Apa kita sebut namanya? Teman tahu kan, ternyata orang tiba-tiba teman-teman amat tuh. Maksudnya kan kalah, iya kan? Lebih bagus teman kita di Saraba Channel. Jadi kalau family, keluarga. Oh iya, kita family, betul. Jadi kalau misalnya genre teman-teman genre mau ajak kita bertanding apapun kita siap. Betul. Maksudnya tapi pertandingan persahabatan. Okay. Misal volley kita siap. Boxing boleh. Futsal boleh. Kita olahragawan semua di sini. Kakak main volley pakai high heels boleh? Waduh. Nana boleh? Nana main volley pakai high heels. Hebat kan Nana? Serius? Kamu main volley juga? Bisa. Tapi tidak lancar soalnya ibuku sama ayahku kan pemain volley. Soalnya kalau jadi istri tentara itu harus bisa main volley. Istri tentara harus bisa main volley. Kemarin baru coba-coba main volley sama Kak Ucil. Cuma posisinya kan masih pakai rok, habis bawa materi pakai rok selutut, pakai heels. Story deh itu. Iya, pakai heels. Iya, langsung main volley. Ternyata bisa main volley. Itu namanya Ucil dipandang enteng kau. Maksudnya pakai yang begitu. Oke. Keren. Terus apa lagi olahraga yang bisa? Bulu tangkis bisa? Bisa. Saya manajer bulu tangkis di sekolahku. Ayo kita lawan Saraba ya kan. Hari apa Kakak? Hari Minggu ya? Boleh hari Minggu kalau memang mau kan kita pertandingan persahabatan. Nanti kalau tapi ada kegiatan-kegiatan apa lagi selain aku atlet tembak juga. Atlet coba tembak saya. Assalamualaikum. Istriku maaf, ini kan konten istriku. Aku. Oh, suka tembak juga? Iya, atlet menembak. Oh, oke, keren. Nanti kapan-kapan lah genre apa kayak futsal apa. Pokoknya genre kasih banyak memang. Saraba ini banyak juga gitu orang. Genre kemarin ada kegiatan namanya Genrelation. Jadi bekerja sama dengan selebgram di Kota Palu. Oh, kita tidak masuk gitu, kita bukan selebgram. apa? Itu salah satu bentuk kerjasamanya gitu. Oh iya, kerja sama apa? Jadi kemarin kayak nanti tiap selebgram bakal dikasih tugas kan untuk buat konten di sosial media seputar genre seperti itu. Dikasih uang? Pelan lagi suaranya, ini lanjut. Ya kayak gitulah. Mempromosikan genre Kak. Terus nanti mereka bakal dapat feedbacknya juga.
Tapi kita siap biar tadi dikasih uang. Karena mempromosikan genre itu menjadi tanggung jawab Saraba Channel juga. Karena masih banyak PR BKKBN kan? Salam genre. Salam genre. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Oke, keren sekali. Terima kasih Nana sudah mau hadir di Saraba Channel. Aca, terima kasih makasih sudah ditembak-tembak jadi ke-host. Iya, karena ini jangan salahkan saya, salahkan Vini lah. Tapi Nana sehat selalu. Kita doakan Saraba Channel, doakan semoga Nana nanti bisa diterima di UI. Amin. Harapan gue yang paling besar semoga Nana bisa jadi putri Indonesia. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Jadi putri Indonesia. Nanti saya putra Indonesia. PT cocoknya. Bisa sih, Kak. Bisa sih. Elmen Di matanya. Elmen itu maksudnya yang bisa paling juga. besar ketawa. Ternyata Nana bisa jawab besar kasih. Dia kagak bisa jadi putra Indonesia di mata istrinya kan. Oh iya. Bayangkan Nana cara minumnya Nana saja minum karir itu namanya. Iya, beda dulu gitu kayak gitu. Cuma Nana dengan karir agak jelas, Cok. Ya beda lah, beda value-nya, beda. Di roasting saya. Terima kasih Nana sudah Nana. sehat selalu. Nana Kio. Kio. Gini. Ya Allah. Istriku, maaf ini kalau dari istriku. Tenang aja istriku. Ini juga istrinya orang. Tenang aja. Abis ini IG ku di blog. Tidak. Paling saya ini saja sih. Saya senyapkan. Sehat selalu Nana. Sampai ketemu di lain waktu. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan genre, nanti bisa dipromosikan di Saraba. Aman lah pokoknya. Nanti dari genre ke Aca ke Karim. Iya pokoknya bisa juga genre langsung ke saya. Tidak perlu. Pokoknya tidak perlu aja. Pokoknya kita membuka diri untuk genre karena tanggung jawab kita kan. Karena masih banyak tadi itu pernikahan dini. Betul. Terus masih banyak juga hamil di luar nikah. Apalagi stunting juga masih jadi PR. Terima kasih sudah menganggap itu PR-nya, Kak. Iya PR. Dan itu bukan hanya PR genre loh. Iya, itu PR kita bersama. Nah itu sebenarnya gunanya genre untuk Iya. Kita Kalau harus kita di aware. daerah Palu Barat nanti saya yang urus lah kalau untuk masalah pernikahan kan saya mau caleg nanti dulu. Amin. Nanti datanya langsung kirim aja, Kak. Oh iya. Datanya gitu. Terima kasih. Butuh berapa? Apanya? KTP. Nanti kita bicara di luar panggung. Terima kasih Nana, sehat selalu. Sampai ketemu di Saraba Channel. Saraba dulu dong.